Salam matematika. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Nini Sadarwati ya, pada serial ketiga. Di video kali ini, saya akan membahas tentang statistika SMA atau SMK, yaitu tentang cara membuat histogram, poligon, dan ogive. Nah, silakan ikuti penjelasan berikut ini. Histogram, poligon, dan ogive. Yang pertama, histogram adalah bentuk penyajian daftar distribusi frekuensi dengan menggunakan gambar berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi persegi panjang yang berdekatan pada histogram berhimpit. Nah, kalau dia poligon adalah grafik garis yang menghubungkan titik-titik tengah sisi atas setiap persegi panjang pada histogram. Nah, sedangkan ogive adalah kurva mulus yang diperoleh berdasarkan daftar distribusi frekuensi kumulatif yang terdiri dari dua, yaitu ogive positif, itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari, dan ogive negatif, frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk lebih jelasnya, mari perhatikan soal berikut ini. Daftar di samping menunjukkan berat badan siswa kelas 12 MIPA, SMA swasta Pemda 2 Gunung Sitoli. Nah, ini adalah daftar berat badan siswa yang sudah dibuat dalam bentuk daftar distribusi frekuensi. Nah, sajikan daftar di samping ke dalam bentuk yang pertama histogram, kedua poligon, dan ketiga ogive. Penyelesaian. Nah, perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Pertama-tama dulu kita akan menentukan tepi bawah, tepi atas, dan XI tadi titik tengah kelas. Nah, tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang-kurang 0,5. Nah, 45 dikurang 0,5, 44,5. Begitu juga ini dikurang 0,5, 49,5. 55 kurang 0,5, 54,5. 60 dikurang 0,5, 59,5. 65 dikurang 0,5, 64,5. 70 dikurang 0,5, 69,5. Dan 75 dikurang 0,5 itu adalah 74,5. Itu adalah tepi bawah. Nah, sedangkan tepi atas yaitu batas atas tambah-tambah 0,5. Yaitu 49 tambah 0,5, 49,5. 54 tambah 0,5, 54,5. 59 tambah 0,5, 59,5. 64 tambah 0,5, 64,5. 69 tambah 0,5, 69,5. 74 tambah 0,5, 74,5. 79 tambah 0,5, 79,5. Nah, sedangkan titik tengahnya XI adalah batas bawah tambah batas atas bagi 2. Maka 45 tambah 49 bagi 2 itu 47. Nah, 50 tambah 54 bagi 2, maka itu 52. Maka ada cara mudahnya tadi, kita hitung ini berapa panjang kelasnya tadi ini. 45, 46, 47, 48, 49. Berarti panjang kelas ini adalah 5. Maka kita tambah-tambah aja. 5 ini berarti 47 tambah 5, 52. Tambah 5, 57.
tambah 5 62, tambah 5 67, tambah 5 52, tambah 5 72, tambah 5 77. Nah, itu adalah titik tengahnya. Nah, sekarang kita gambar histogramnya. Nah, ini adalah bentuk histogramnya yang kita buat dalam bentuk ini adalah frekuensi dan ini adalah berat badan. Nah, ini adalah tepi bawah tadi, ini tepi atas, tepi bawah, tepi atas, dan seterusnya. Nah, setelah kita menggambar ini, maka kita akan menentukan titik tengahnya. Yang titik tengah ini adalah nilainya. Ini tadi sudah kita cari. Ini 47, ini berada di tengah. 57, 62, 67, 72, dan 77. Nah, selanjutnya untuk membuat poligon. Nah, poligon juga hampir sama dengan yang diagram garis. Nah, bedanya adalah ini selalu dibuat, ini titik tengahnya tadi. Ini adalah batas bawah, tepi bawah, dan tepi atas. Ini tepi bawah, tepi atas. Dan ini adalah kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan kelas ke-7. Nah, itulah yang disebut dengan poligon. Ini frekuensinya tadi dan ini berat badannya. Nah, kalau kita gabungkan kedua gambar ini, histogram dan poligon, maka gambarnya berbentuk ini. Nah, ini adalah frekuensi dan ini adalah berat badan atau kilogram. Nah, ini adalah titik tengahnya, titik tengah kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas ke-6, dan kelas ke-7. Maka semua titik-titik tengah itulah yang dihubungkan dengan gambar poligon atau garisnya. Nah, selanjutnya ogif. Nah, ogif itu ada dua tadi, ada ogif positif dan ada ogif negatif. Nah, kita buat satu persatu. Pertama dulu ogif positif. Nah, pada ogif positif maka kita menentukan tepi atas dan frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kalau dia frekuensi kumulatif kurang dari, maka kita akan sajikan satu persatu. Ini dulu pertama tepi atas, yaitu batas atas tambah-tambah 0,5. Ini tambah 0,5, tambah 0,5, 54 tambah 0,5, 59 tambah 0,5, 64 tambah 0,5, 69 tambah 0,5, 74 tambah 0,5, 79 tambah 0,5. Nah, frekuensi kurang dari, frekuensi kumulatif kurang dari, kalau kurang dari 49,5, maka itu adalah 5. Maka kurang dari 54,5, itu tadi 5 ditambah 10. Itu 15. Yang kurang dari 59,5, maka 15 ditambah 8 itu adalah 23. Yang kurang dari 64,5, 23 tambah 12, maka itu 35. Kurang dari 69,5, maka 35 ditambah 6 itu adalah 41. Kurang dari 74,5, maka 41 ditambah 4, maka hasilnya 45. Kurang dari 79,5, yaitu 45 ditambah 5, itu adalah 50. Maka kalau kita gambar dia menjadi, ini dia frekuensi kurang dari, dan ini adalah berat badan.
ini berat badan, dan frekuensi kurang dari. Nah, ini adalah tepi atas tadi 49,5 sampai 79,5. Ini semua tepi atas, sedangkan ini adalah frekuensi kurang dari. Berarti yang tertinggi tadi 50. Maka kalau kita gambar dia, inilah bentuk ogive positif. Nah, selanjutnya untuk ogive negatif. Nah, yang kita butuhkan di situ juga kita tambah tabelnya, yaitu tepi bawah. Kalau ogive positif tadi tepi atas. Nah, tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang-kurang 0,5, yaitu 45 kurang 0,5. Ini 50 kurang 0,5. Ini 55 kurang 0,5. Ini 60 kurang 0,5. 65 kurang 0,5. 70 kurang 0,5. 75 dikurang 0,5. Nah, kalau frekuensi lebih dari, yang lebih dari 44,5, berarti di sini lebih dari nilainya adalah masuk ini semua. Maka yang lebih dari itu semua adalah 50. Nah, artinya nilai yang lebih dari 44,5. Berarti semuanya adalah datanya 50. Lebih dari 49,5. Maka 50 dikurang 5, yaitu 45. Kalau lebih dari 54,5, berarti 45 dikurang 10. Maka hasilnya 35. Lebih dari 59,5, berarti 35 dikurang 8, 27. Lebih dari 64,5, yaitu 27 dikurang 12, maka 15. Lebih dari 69,5, maka 15 dikurang 6, berarti 9. Lebih dari 74,5, berarti 9 dikurang 4, maka hasilnya 5. Nah, lebih dari dan seterusnya, maka 5 dikurang 5 adalah 0. Nah, kalau kita gambar ogive negatifnya adalah ini, frekuensi kumulatif lebih dari, dan ini berat badan. Ini adalah tepi bawahnya tadi. Ini tepi bawah semua, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Nah, berarti dia adalah ogive negatif. Nah, kalau kita gabungkan dia, ogive negatif dengan ogive positif. Nah, ini adalah ogive negatif. Dia adalah menurun. Sedangkan kalau dia ogive positif, dia adalah naik. Arti ini tadi tepi bawah, tepi atas pada sebuah tabel yang sudah kita buat. Nah, inilah gambar ogive negatif dan inilah gambar ogive positif. Nah, demikian saja pembahasan statistika tentang cara membuat histogram, poligon, dan ogive. Sampai jumpa pada serial berikutnya, yaitu serial keempat. Salam matematika.